Wa jiwarul anbiya'i fil jannati khairun minal jannah. Wa jiwarul anbiya, bertetangga dengan para nabi. Min kurbihi, maksudnya dekat itu. Bertetangga itu maksudnya dekat dengan para nabi nanti di fil jannah, di dalam surga. Khairun itu lebih baik, lebih bagus minal jannati, daripada surga itu sendiri. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatal ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikam serta jajarannya, para asatidzah para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, yang paling utama adalah kita panjat puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena berkat kudrat iradah serta limpahan nikmatnya, kita pada kesempatan pagi hari ini masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yang sholat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam ay makrunan bi ta'dim, semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita sekarang. Kita menginjak kepada maqalah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu asyarah. Maqalah yang ke-19. Ini akan menceritakan tentang perkara surga yang lebih bagus daripadanya, dan perkara neraka yang lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Jadi ada perkara-perkara yang terjadi, yang ada di surga, yang lebih baik daripada surga itu sendiri.
Dan ada lagi perkara-perkara yang terjadi di neraka, atau ada yang di neraka yang lebih jelek daripada neraka itu sendiri gitu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, sungguhnya beliau pernah bersabda, arba'atun fil jannah khairum minal jannah. Arba'atun ay minal hisal, ada 4 perkara fil jannati yang terdapat di dalam surga, khairun itu lebih baik, minal jannati ay nafsiha, daripada surga itu sendiri. Jadi ada perkara-perkara, 4 perkara yang ada di dalam surga yang lebih baik daripada dirinya surga itu sendiri. Yang pertama, al-huludu fil jannah khairum minal jannah. Yang pertama, al-huludu fil jannah, kekal di dalam surga. Khairun itu lebih baik, minal jannati, daripada surga itu sendiri. Ai itolatul iqamah fil jannati an'amu li ahliha min wujudi nafsil jannah. Jadi kekal masa panjangnya mukim di dalam surga itu lebih nikmat li ahliha, bagi ahli penduduk surga, min wujudi nafsil jannah, daripada adanya dirinya itu sendiri, surga itu sendiri. Dan kita nanti kalau masuk ke dalam surga, Allah takdirkan kita masuk ke dalam surga dengan rahmat kasih sayang, dan kita kekal di dalam surga, itu lebih baik daripada datnya surga itu sendiri. Walaupun surga dibilang bagus, tapi kalau kita tidak masuk surga, kira-kira bagus nggak? Jadi ibaratkan seperti gedung yang bagus atau rumah yang mahal, yang mewah, itu bagus tak? Tapi kita bukan punya kita gitu, kita nggak bisa masuk ke dalam, ngapain ya? Gitu. Jadi secara logika gitu, secara logika kita lihat kendaraan yang mewah-mewah, yang bagus-bagus itu, yang harganya eman gitu, atau bahkan ada yang beratusan gitu. Itu bagus, dibilang bagus ya bagi orang yang punyanya gitu, atau yang mampu membelinya gitu. Kalau model kita gitu. Gitu. Jadi surga itu bagus, itu ya, baik. Tetapi ada yang lebih baik daripada surga itu sendiri, yaitu khulud, kekalnya kita bisa masuk di dalam surga, gitu ya. Makanya mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, gitu ya. Nggak apa-apa di empernya juga ya, empernya juga nggak apa-apa, yang penting di surga, daripada di gedung tapi di neraka. Ngapain ya? Itu masya Allah. Makan para guru situ, nggak apa-apa ya Allah, di emper surganya pun nggak apa-apa, yang penting di dalam surga, daripada gedung yang bagus tetapi di neraka, nauzubillah kita, gitu ya. Kalau diibaratkan gitunya, kita punya mobil tapi mati itu. Kita baru selesai bikin rumah mewah, innalillahi itu. Itu seperti itu ibaratnya. Iya, masya Allah. Selanjutnya, wa hidmatul malaikati fil jannah ay li ahliha khairun minal jannah.
wa hidmatul malaikah, dilayani oleh para malaikat fil jannah, di dalam surga, li ahliha, buat ahli surga itu khairun, lebih baik, lebih bagus, minal jannati, daripada surga itu sendiri. Masya Allah. Soalnya nanti kita dilayani oleh para malaikat. Jadi segalanya di sana mah dilayani Pak gitu. Jadi kita enggak ini sendiri gitu. Jadi segalanya dilayani. Makanya harus mau gitu ya. Kita ibadah sampai habis-habisan ketika di dunia, karena hanya di dunia saja ibadah mah. Karena kalau sudah di akhirat mah udah enggak ada ibadah lagi gitu. Gitu ya. Kita subuh-subuh, ya Allah masih ngantuk juga, aduh capek, ngantuk, tapi kita paksain gitu. Ya, kita langkahkan kaki kita, gerakan tubuh kita menuju masjid, kita melaksanakan sholat berjamaah subuh tuh. Terus sudah itu kita duduk sebentar gitu untuk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama itu dalam kitab-kitabnya. Sebentar gitu. Kita paksain gitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi, kalau sudah batasnya meninggal ke sana sudah enggak ada lagi amal. Sudah di akhiratnya sudah bukan desanya ngamal lagi, sudah pembalasan lagi di sana mah gitu. Kita menanam kebaikan maka akan menghasilkan panen kebaikan. Yang kita tanam keburukan ketika di dunia maka kita akan tuai itu ya siksanya nanti ketika dia akhirat. Maka mumpung masih di dunia kita habiskan itu ya, kita habiskan usaha kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, habis-habisin gitu bahasanya. Jadinya karena nggak ada lagi waktunya gitu, hanya di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu emang tempatnya nanamnya itu. Buat akhirat itu emang di dunia. Masya Allah. Itu ya. Fahidmatul malaikat tadullu ala ziyadatir tifai ahlul jannah. Dan dilayani oleh para malaikat itu menunjukkan, menandakan ala ziyadatir tifai ahlul jannah, kepada bertambahnya ketinggian derajat surga. Itu ya. Ahli surga itu ketika dilayani oleh malaikat, wah berarti tingkatannya ahli surga itu tinggi, itu tambah-tambah. Itu ya. Semakin lebih taat kepada Allah, semakin lebih takwa, lebih iman. Jadi dilayaninya oleh spesialin malaikat. Masya Allah. Jadi bodyguardnya udah malaikat itu ya, kemana-mana. Masya Allah. Kalau di dunia saja kita punya apa ya, pelayan gitu ya, kemana-mana dikawal dan sebagainya. Hebat ya Pak, hebat ya. Itu ya, Masya Allah. Apalagi yang melayaninya nanti langsung malaikat itu ya, Masya Allah. Selanjutnya wajiwarul anbiya'i fil jannati khairun minal jannah. Wajiwarul anbiya, bertetangga dengan para nabi. Ai min kurbihi, maksudnya dekat itu. Bertetangga itu maksudnya dekat dengan para nabi nanti di fil jannah, di dalam surga. Khairun itu lebih baik, lebih bagus, minal jannati, daripada surga itu sendiri. Masya Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hasuna ulaika rafiqo, itu adalah sebaik-baiknya teman itu. Masya Allah. Ulaika itu diantaranya itu para nabi. Masya Allah. Gitu. Tangganya VIP gitu ya. Iya, Masya Allah. Kalau di hotel mah VIP. Jadi bukan yang
apa ya, yang paling bawah siapa sih kan? Mediumnya. Gitu, tempatnya paling tinggi gitu. Itu ya paling mewah, fasilitasnya paling wah, paling komplit itu. Kenapa? Karena tamunya juga VIP. Begitulah nanti ya, Masya Allah, ada di antara kita pastinya nanti yang akan bertetangga dengan para nabi, Masya Allah. Jadi bertetangganya dengan para nabi, kita dekat dengan para nabi fil jannah, di dalam surga, itu lebih bagus daripada surga itu sendiri, Masya Allah. Makanya kata Rasul gitu, barang siapa yang pengen tinggi derajatnya bersama aku nanti di dalam surga, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada kepala gini hari Jumat itu ya. Malam tadi udah berapa ribu kita bersolawatnya? Berapa? Udah banyak ya, saking banyaknya nggak kehitung gitu. Tuh, ada kesempatannya sekarang Jumat itu paling banyak yang membacakan sholat kepada baginda Rasulullah SAW nanti akan paling tinggi derajatnya nanti, insyaallah. Bahkan bertetangga dengan Nabi, itunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Selanjutnya waridallahi ta'ala fil jannah, dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala fil jannah, di dalam surga, ahliha, terhadap ahli surga, khairun, itu lebih baik, minal jannati, daripada surga itu sendiri. Masya Allah, ridho Allah ini ya, li'anna ridwanallahi ta'ala akbaru min jami'in ni'am, tuh, karena sesungguhnya keridhaan Allah itu lebih besar ya, min jami'in ni'am, dari segala macam kenikmatan. Itu keridhaan Allah. Makanya kita ibadah yang kita cari ridhonya Allah, yang kita cari ridho Allah. Ngantuk-ngantuk juga kita paksain, karena kita yang kita cari apa? Ridho Allah. Karena Allah sangat ridho, Allah sangat senang gitu nih ya, bagi hamba-hambanya yang apa, yang maksain ibadah sampai habis-habisan gitu. Dia sampai ngelawan ngantuk kan gitu ya, sejago apapun tuh. Ada ya tukang silat jago tapi kalah sama ngantuk, betul kan? Sampai Nabi Musa itu kan diuji oleh Allah itu gitu, pernah bertanya, apakah bahasanya kalau Allah ngantuk bagaimana kan gitu. Allah disuruh memegang apa? Nabi Musa disuruh Allah untuk memegang gelas itu tuh tangannya. Terus Allah kasih ngantuk itu ya, jatuh gelasnya, jatuh. Terus jatuh, hancur berkeping-keping. Kata Allah, begitulah yang akan terjadi terhadap dunia beserta isinya kalau aku ngantuk gitu. Makanya dalam ayat kursi, la ta'udu sinnatu wala naum, Allah mah tidak pernah dia ngantuk, apalagi tidur. Itu kelakuan kita. Tidur, Masya Allah. Itu ya, Masya Allah. Kita paksain, ngantuk juga kita paksain itu, Masya Allah. Kalau bahasa kita baca Quran ngantuk, kalau duduk biasa ngantuk ya, duduk ngantuk, berdiri nggak apa-apa gitu, berdiri. Atau siapin air gitu, ngantuk, cipratin air gitu, ulasin air di mata kita. Itu kalau kita benar-benar niat pengen baca Quran. Kalau kita baca Quran ngantuk ditidurin ya wah gitu, nggak niat baca Quran. Biasanya kalau baca Quran ngantuk gitu, betul gak? Sampai ini hancanya yang mana gitu, ulang lagi, jadi gak nambah-nambah. Gak maju-maju, balik lagi gitu. Itu ya, iya kan, ngantuk itu benar-benar dahsyat.
Allahu Akbar itu ya, Masya Allah, berat, kelas berat ya. Pengajian subuh itu kelas berat itu, Masya Allah. Begitu, Masya Allah gitu. Jadi ridho Allah Ta'ala di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Segala macam kenikmatan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam tafsir Yasin yang dikatakan nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tiada lagi kenikmatan yang paling lezat daripada itu. Masya Allah itu ya. Jadi aksan ni'mam gitu ya, Masya Allah, nggak ada lagi itu kenikmatan yang paling nikmat di atas kenikmatan gitu ya. Nadru ila wajhillah, Masya Allah. Nah mudahannya kita bisa ya Allah gitu ya. Maka paksain ya, kita lawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, jangan sampai kita terjerat gitu ya, terjerat, kita kalah itu oleh nafsu. Paksain, karena mumpung di dunia, emang di dunia begitu gitu, tempatnya capek, tempatnya lelah, itu di dunia. Selanjutnya ada lagi wa arba'atun ay minal hisal fin nari syarrun minan nar. Ada lagi 4 perkara di dalam neraka yang lebih jelek, itu yang lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Yang pertama, al-khuludu fin nari syarrun minan nar. Kekal di dalam neraka itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Kita udah tahu neraka itu paling jelek-jeleknya tempat itu. Jadi bi'sal mihad sebutnya gitu dalam Quran. Tempat yang paling jelek itu adalah neraka gitu. Masya Allah. Tapi tempat yang paling mulia, paling baik adalah di dalam surga. Iya, Masya Allah. Nah, kekalnya di dalam neraka itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Masya Allah. Dan ada orang-orang yang kekal di dalam neraka, diantaranya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dia orang munafik gitu. Insyaallah. Auzubillah ya. Jaga diri kita daripada sifat-sifat tercela. Jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Bahkan orang-orang munafik itu paling dasar, nerakanya itu paling dasar. Masyaallah. Auzubillah ya Allah ya. Ini orang-orang kafir, munafik itu kan casingnya aja orang mukmin, orang muslim, padahal dalamnya kafir. Munafik itu, iya, hati-hati. Makanya lebih jahat daripada orang kafir, karena nanti tempatnya di dalam neraka paling dasar dan nanti kekal di dalam neraka. Tapi bagi orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang sering melakukan dosa-dosa kecil, bahkan sekali-kali dosa besar, tapi masih mukmin gitu ya. Ini masih mukmin, masih muslim. Itu akan dicuci dulu di dalam neraka, tetapi tidak kekal di dalam neraka. Ada apa? Ada harapan dikeluarkan dari neraka. Masya Allah. Tapi apa kita nggak ingin yang masuk ke dalam neraka dulu mah, betul gak? Ya Allah, pengennya langsung masuk ke dalam surga. Makanya lipat gandakan nih itu ya, ibadah kita habis-habisan gitu ya, untuk beribadah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lawan nafsu kita, lawan hawa nafsu kita gitu ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya wa taubihul malaikatil kuffar finnar syarrun minan nar.
wa taubihul malaikat, celaan malaikat. Nanti malaikat mencela, mencaci maki gitu, bahasa Inggris nama ngagogoreng gitu, ngejelek-jelekin gitu. Al-kufar, orang-orang kafir, ya, finari, dalam neraka, syarun, itu lebih jelek minanar, daripada neraka itu sendiri. Fataubihu tasir wa tad'ib wa tahdid, masyaallah, gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti dicela, dijelek-jelek nanti gitu ahli neraka itu, masyaallah. Bahkan nggak dilihat-lihat aja nih, tendang ya gitu. Nah, malaikat udah kesal banget itu ngelihat lagi, diseret deh, masyaallah. Ngerinya, masyaallah gitu. Kalau apalagi mendengar gitunya ayat Allah, masyaallah, kalau udah menceritakan tentang ahli neraka, Allah Akbar. Mudah-mudahan kita ada rasa takut ya Pak, masyaallah. Wa jiwaru syaitani finnari syarrun minan nar. Selanjutnya bertetangga dekat dengan setan itunya, finnari, di dalam neraka, syarrun, itu lebih jelek, minan nar, daripada neraka itu sendiri. Tetanggaannya dengan setan, ya Allah. Dia tetangganya dengan setan. Kalau kata setan, jangan, gak mau kamu bertetangga dengan aku, di dunia juga temannya aku, kan gitu kata setan. Gitunya, saya gak mau bertetangga dengan setan, kata setan, walah di dunia teman. Gitu kan, almaru, seseorang itu akan dikumpulkan dengan CS-nya nantinya, temannya gitu. Masya Allah, kalau kita berteman dengan orang-orang tukang maksiat, nanti temannya juga dikumpulkan dengan orang-orang pemaksiat juga nanti, Masya Allah. Temannya setan gitu, jin, jin kafir dan sebagainya, nanti temannya juga setan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Masya Allah, memang setan misinya di dunia itu mencari temannya sebanyak-banyaknya untuk mengisi nanti di neraka. Masya Allah. Maka lawan hawa nafsu itu, lawan setan itu harus dijadikan musuh yang pertama gitu dalam hidup kita, musuh yang utama dalam dunia nyata itu. Inna lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi jangan kau temani setan gitu. Itu nanti bentuk apa ya, tanda-tanda seperti kita musuh setan. Kalau nanti ibadah haji apa diantaranya melontar jumroh itu ya, itu katanya apa, ngelempari setan. Ini kata setan waktu di sana dilemparin, katanya kalau sudah sampai ke Indonesia lagi malah jadi teman lagi. Kamu waktu di sana dilemparin saya lagi, tapi ketika pulang jadi teman lagi. Allah Akbar. Itu ya, Masya Allah. Ini hati-hati. Allah Akbar. Itu ya, ini diketawain setan nanti kita. Allah Akbar. Itu ya, itu kan kalau kayak kenapa ya dalam ajaran kita Rasul itu suka ngajarin semuanya ada doanya gitu. Sebenarnya itu untuk menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari setan. Ketika kita minum, makan, gak baca bismillah gitu ya, gitu gak baca doanya, nah itu temen setengan dengan setan. Itu bahkan malam tadi nih yang berhubungan suami istri, tanpa mengingat Allah, apa tadi, setan ngikut, nah selome nanti itu Pak. Awas hati-hati. Makanya ini yang mau berhubungan, makanya sholat sunnah dulu, bagusnya wudhu dulu. Biar apa? Biar kita ingat Allah gitunya. Ketika itu baca doa dulu dan sebagainya, supaya kita dijauhkan dari setan. Dan ketika nanti jadi, awas ya, janin jadi bayi, nah bayinya nanti dijauhkan dari setan. Tuh, Allahumma janibni setan, kita doanya ya. Itu banyakannya kita main langsung baik gitu, main golin baik gitu, boro-boro baca doa dan sebagainya.
Pura-pura gitu loh. Awas hati-hati. Ini jangan dianggap sepele, Mas ya. Ini jangan dianggap sepele. Kenapa? Karena nanti itu kepada anak-anak kita, Masya Allah ini anak siapa ya? Anak setan kan? Iya bapak setannya gitu. Gitu kan gitu nanti anak ngomong gitu. Ternyata buatnya rame-rame bareng-bareng sama setan. Nauzubillah summa na'udzubillah. Makanya ajaran kita baginda Rasul itu mengatur sampai hal yang sekecil mungkin gitu. Baginda Rasul mengajarkan adabnya, ada adabnya. Itu sebenarnya supaya kita terjauh daripada syaitan. Jangan sampai bertetangga dengan syaitan. Cuma setan itu katanya ada beberapa macamnya. Artinya minal jinnati wanas. Dari golongan jin dan manungso gitu. Bentuknya ada bentuk-bentuk manusia, setan manusia ada gitu. Ya Allah, yang ngalang-ngalangin kita untuk beribadah ada. Bahkan kita sering kalah gitu sama setan itu ya. Masya Allah, hati-hati. Wa ghadabullahi ta'ala finnar, dan murkanya Allah gitu ya, finnari di dalam neraka, li ahliha untuk ahlina neraka, syarrun itu lebih jelek, minan nari daripada neraka itu sendiri. Masya Allah, kita dimurkai Allah, Masya Allah itu lebih jelek lagi. Wa ahlullahi ta'ala la yanaluna min duhulin nar idaha salallahu ridwan minallahi ta'ala. Tuh kenapa ahlinya Allah tidak akan mendapatkan min duhulin nar, masuk ke dalam neraka, idaha salallahu ridwan, ketika Allah ridho kepadanya gitu. Insyaallah. Makanya carilah keridhaan Allah. Kita ibadah itu nyari ridho Allah, bukan hanya nyari pahala. Kalau kita hanya nyari pahala berarti pakuli, kita ibadah masih pakuli. Tapi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Kita nyari dulu pahala. Sudah ke sana, yang kita cari hanya ridho Allah, mukhlishina lahuddin. Itu orang yang ikhlas di dalam beribadah, yang diharapkan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh itu sampai begitu harusnya nanti insya Allah. Fal hayatu wal aqaribu finnar la tata'allamu biha li'anna Allah ta'ala radhiya anha min iduliha nar. Masya Allah. Neraka itu panas, tetapi malaikat ya kepanasan. Kenapa? Karena malaikat mah diridhoi Allah, makanya nerakanya juga enggak panas tuh. Gitu. Yang panas itu orang-orang yang tidak diridhoi Allah, orang-orang yang dimurkai Allah. Sedap masuk dalam surga atau masuk ke dalam neraka itu tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, Masya Allah. Inilah 4 hal ya yang lebih baik daripada surga, ada juga 4 hal yang lebih jelek daripada neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang beriman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya dan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Jat-jat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita, permasalahan-permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketawakalan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi